Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah semuanya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Yang terhormat Ibu Rektor yang diwakili oleh Ibu Nova. Terus kemudian yang terhormat narasumber Bapak Insinyur Zainuddin MT. Yang terhormat Bapak Ketua DPP Inkindo Jawa Timur, Pak Irwan Susilo. Yang terhormat Bapak Ketua DPP Intakindo Jawa Timur, Pak Maun. Yang terhormat ini sesepuh daripada Inkindo, Pak Joko Supriyono. Sehat-sehat terus Bapak untuk mendampingi kami semua yang penerus-penerusnya yang ada di Inkindo dan Intakindo. Harapannya bahwa ini nanti bisa menjadi manfaat bersama. Langsung aja ini saya buka untuk webinar nasional ini. Kalau melihat temanya ini harusnya sangat menarik dan ini akan sangat relevan sekali dengan kondisi yang ada sekarang. Karena apa? Dengan tema interaksi struktur tanah pada tanah ekspansif di bawah beban siklik ini, kalau kita berbicara masalah tanah, ini adalah ilmu teknik sipil yang tidak ada habisnya. Kenapa? Karena struktur tanah di Indonesia ini cukup heterogen sekali. Tidak hanya kita bicara antar pulau, di mana Indonesia terdiri dari banyak pulau, terus kemudian ada struktur gunung berapi dan sebagainya, terus kemudian ada kondisi tanah yang memang sangat beragam sekali dengan beragam kondisinya. Bahkan kalau kita bicara tanah itu, jangankan kita bicara tanah antar pulau, bahkan tanah yang di dalam radius pembangunan kita saja, misalnya kalau kita melakukan penyelidikan tanah di kondisi luas 1 hektar lebih aja, itu bisa hasilnya berbeda ketika antar titik yang kita tes dan kemudian menghasilkan hasil tes tanah yang berbeda. Sehingga pembahasan masalah tanah itu sangat menarik, karena pembahasan masalah tanah ini akan bergantung sekali dengan di mana posisi bangunan yang akan kita tempatkan. Baik itu berupa jalan, baik itu berupa jembatan, baik itu berupa gedung dan sebagainya. Sehingga itu sangat menarik. Apalagi di sini ditekankan lagi, yaitu pada tanah ekspansif di bawah beban siklik. Nah, ini sesuatu yang masalah bertumpuk-tumpuk ini, yang nanti cukup menarik saya kira nanti kalau disampaikan oleh narasumber Pak Zainuddin, karena tanah ekspansif itu sendiri di mana mempunyai kembang susut yang cukup ekstrim ketika musim kemarau dan musim penghujan. Terus kemudian ada beban siklik atau beban yang secara kontinuitas. Ini bisa berupa gempa, bisa berupa beban kendaraan, bisa beban-beban yang sifatnya secara kontinuitas untuk bergerak terus-menerus. Nah, padahal tanah siklik ini adalah tanah yang sangat terpengaruh sekali dengan kondisi cuaca dan kondisi kadar air yang ada di dalam tanah. Nah, saya kira ini yang nanti akan menjadi bahasan yang menarik dan saya yakin akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuka wawasan kita atau menambah keilmuan kita, terutama nanti kita yang di bidang perencanaan maupun pengawasan, sehingga ketika nanti menghadapi permasalahan di lapangan, paling tidak ada ilmu yang bisa kita terapkan dengan kondisi yang ada. Karena kondisi tanah yang ekspansif ini sebenarnya itu kan arahnya ke clay atau lempung. Nah, itu yang rata-rata struktur tanah di Indonesia itu banyak clay-nya. Nah, sehingga ini akan sangat menarik nanti bahasannya, karena akan banyak problem-problem permasalahan di lapangan yang terjadi, dan kita ingat bahwa pondasi ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dunia struktur, karena sebagus apapun bangunan kalau pondasinya itu tidak tepat penggunaannya dari kondisi tanah dan bentuk pondasinya yang dilakukan, maka
nanti akan bermasalah dan itu akan memakan banyak biaya ketika nanti sudah terjadi permasalahan. Nah, kita berikan kesempatan kepada Pak Insinyur Zainuddin MT, beliau juga Dekan Fakultas Teknik Sipil Universitas Bojonegoro. Kami persilakan, Bapak. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Ketua DPP Intakindu Jawa Timur, Bapak Insinyur Haji Maun, STMT IPM. Yang kami hormati Ketua DPP Inkindo Jawa Timur, Bapak Insinyur Irwan Susilo, STMT IPM, dan Bapak para sesepuh yang hadir di webinar ini, sesepuh Inkindo atau Inkakindo maupun Intakindo, dan para akademisi, praktisi, mahasiswa, konsultan yang hadir pada kesempatan webinar pada hari ini. Dan terutama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Insinyur Yatno, STMT, PM. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam room ini. Mohon izin saya ingin menyampaikan materi ini. Betul yang disampaikan Pak Yatno tadi bahwa kalau kita bicara tentang masalah tanah itu tidak ada habisnya. Karena tanah itu bukan produk manusia, sehingga parameternya cukup banyak. Dan ada unsur subjektivitas. Sebagai contoh, teori Terzaki, teori Fasik, semua itu berdasarkan subjektivitas pada waktu penelitian. Sehingga di dalam menentukan parameter tanah pun tentu butuh pengalaman yang cukup. Jadi beda dengan kalau struktur. Kalau bahan struktur itu rata-rata buatan manusia, sehingga parameternya tidak terlalu banyak. Dan dimanapun tempat tidak ada perubahan. Kecuali kalau memang di bawah air gitu ya. Memang karena ada beban. Tapi sebenarnya tidak ada perubahan, cuma itu karena ada beban air di situ. Sehingga ada perubahan berat. Nah, untuk tanah ini bermacam-macam tipenya. Tadi juga sudah disampaikan, kita bisa saja melakukan suatu investigasi tanah di satu lokasi proyek. Ketika dilakukan borehole pertama hingga borehole ketiga itu bisa jadi berubah titik apa namanya tanahnya, titik kekerasan tanahnya berbeda. Baik, kita masuk untuk slide yang kedua. Ini nanti akan kami sampaikan. Mohon izin bahwa materi ini sebenarnya belum sepenuhnya selesai gitu. Maksudnya begini, ini kan materi dari penelitian. Jadi yang sudah kita lakukan penelitian ini adalah di tingkat 1, 2, 3, kemudian yang kelima, yang keempat itu masih belum selesai. Belum tahapnya, belum sampai ke situ, namun saya coba untuk membawakan di sini supaya mungkin ada tambahan pemahaman ketika kita melakukan kegiatan perencanaan. Yang pertama nanti saya akan coba membahas tentang soil interaction ya. Jadi soil structure interaction ini adalah hubungan antara tanah dengan struktur. Nah, kemudian yang kedua nanti kita akan mencoba
mengenal tentang tanah ekspansif, walaupun mungkin sudah banyak literatur, sudah banyak webinar membahas tentang tanah ekspansif. Kemudian yang ketiga kita mencoba untuk kerangka riset dan pemodelannya. Kemudian setelah itu baru kita masuk pada eh, hubungan antara beban siklik tadi ketika terjadi di tanah ekspansi. Dan mungkin nanti ada beberapa yang perlu diimplementasikan oleh para konsultan. Dan nanti itu akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke, yang kedua. Tadi di pertama tadi kita bahas ini yang pertama. Paradigma fixed base. Jadi selama ini di dalam kita merencanakan kebanyakan itu menganggap bahwa antara pondasi dan struktur dan tanah itu kaku, dimodelkan kaku. Sehingga ketika kita masukkan di etap maupun ESAP, di SAP 2000, itu eh, tumpuannya juga kita buat kaku. Jadi kita buat apa namanya kaku ya. Namun kenyataannya sebenarnya di bawah antara pondasi dengan tanah itu tidak kaku-kaku amat, gitu ya. Tidak kaku-kaku amat. Apalagi berada di tanah ekspansif. Nah, ini kondisi kenyataannya di lapangan sebenarnya seperti itu. Tapi di dalam perhitungan kebanyakan kita masih menganggap eh, bahwa apa namanya hubungan antara struktur fondasi yang sampai kepada atas struktur, tapi fondasi dengan tanahnya itu dianggap dia kaku. Nah, kemudian kita lanjut di berikutnya, yaitu tentang tanah ekspansi. Oke, kebanyakan orang melihat kerusakan struktur itu membayangkannya ada gempa, ada angin, puting beliung, ada tsunami, dan lain sebagainya. Intinya adalah kerusakan bangunan itu dilihat dari bencana, gitu ya. Ketika ada bencana, ada kerusakan, gitu ya. Padahal tidak semua tanah itu keras, tidak semua tanah itu mampu mendukung bangunan dalam setiap musim sama. Nah, ada kegiatan, ada kerusakan bangunan itu yang disebabkan oleh tanah ekspansif. Jadi dia berdiri di atas tanah ekspansif. Kalau zaman dulu bangun itu pasti dilihat tanahnya dulu. Ini bisa digunakan apa tidak kan begitu. Tapi di era modern ini tidak mungkin kita melakukan seperti itu. Merubah tempat eh, itu tidak mungkin gitu ya. Karena sudah penduduk sudah begitu banyak dan semua mempunyai parsel yang sendiri-sendiri gitu. Nah, fenomena kerusakan tanah akibat ekspansif akibat apa namanya pergerakan tanah itu terjadi faktor musim. Jadi ketika musim penghujan, tanah itu mengembang atau swelling. Karena tanah ekspansif rata-rata itu menyerap airnya cukup tinggi. Kami melakukan penelitian di beberapa tanah ekspansif khususnya di daerah Bojonegoro dan
di Semarang itu free swellingnya di atas rata-rata di atas 140. Jadi kalau tanah kita masukkan campur dengan air itu dia naik bisa sampai 100, kalau di Bojonegoro itu ada yang sampai 100, hampir 180%. Jadi kalau awalnya 20 bisa mendekati 40, hampir 200%. Itu kalau kita lakukan free swelling. Itu menunjukkan bahwa tanah itu menyerap air cukup besar. Apalagi dia didukung dengan unsur mineralnya adalah montmorillonite. Kemudian ada smektit gitu ya. Ada ilit. Nah, kalau kita lakukan uji batas eh, limit atau Casagrande itu banyak literatur yang mengatakan bahwa PI di atas 35% itu tanah sudah eh, berperilaku ekspansif. Di Bojonegoro itu rata-rata PI-nya sekitar 67 sampai 87-an. Walaupun di peta tanah bermasalah yang dikeluarkan eh, oleh Dinas Kerjaan Umum kalau nggak salah, itu eh, tanah ekspansif atau tanah bermasalah itu lebih banyak di daerah Ngawi. Kemudian yang di Padangan, Bojonegoro itu cuma kecil-kecil. Tapi ketika kita lihat di eh, lab menggunakan Kasaganda itu menunjukkan bahwa PI-nya di sekitaran 67 sampai 87-an. Cukup tinggi kalau kita masukkan di grafiknya. Site itu juga dia masuk di eh, pengembangan yang cukup tinggi. Kemudian tanah ekspansif ini ketika musim kemarau dia akan menyusut. Tapi menyusutnya itu tidak langsung kembali pada posisi semula. Dia menyusut dengan meninggalkan retakan-retakan. Ya inilah di antara ciri-ciri tanah ekspansif. Jadi dia turun tapi eh, tidak kembali pada volume awal, tapi dia turun dengan meninggalkan banyak retakan-retakan. Sehingga tanah itu daya dukungnya sangat rendah. Dia terjadi sinking. Kalau musim hujan dia naik, maka dia ada tekanan. Nah, ini adalah ilustrasi dari tanah ekspansif. Jadi eh, dari pergantian musim itu dia seperti punya nyawa. Jadi dia bergerak. Sebenarnya dia kalau dipercepat eh, apa namanya, umpama kita video itu kita percepat maka dia akan kelihatan seperti itu. Jadi seolah-olah dia seperti bernafas gitu ya. Jadi ada pergerakan seperti hidup. Nah, biasanya rumah yang berdiri di atas tanah ekspansif itu mempunyai ciri-ciri seperti itu. Jadi eh, lantainya itu terjadi penurunan dan pengangkatan ketika eh, perubahan musim. Kemudian di dekat kusen itu biasanya terjadi retak. Ya, retaknya longitudinal. Jadi ciri-ciri tanah ekspansif itu kalau di jalan raya retaknya longitudinal.
Ini tidak saya bawakan slide yang jalan raya karena memang saya coba eh, menjurus ke apa tadi eh, tema kita ya, tentang bangunan gedung yang eh, ada siklik, ada beban siklik gitu. Nah, ciri-ciri tanah, ciri-ciri bangunan yang kerusakan seperti ini itu dimungkinkan atau kemungkinan besar itu tanahnya adalah tanah ekspansi. Dulu ketika saya eh, menjadi kontraktor, saya pernah mendapatkan di Bojonegoro itu bangunan puskesmas itu lepas semuanya. Jadi ikatan antar kolom dan balok di sini ini lepas. Jadi bangunan itu sudah tidak layak dihuni. Awalnya saya bingung, ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Padahal tidak ada gempa. Ya, kemudian seiring dengan pemahaman, sehingga eh, saya menyadari bahwa itu kemungkinan besar adalah karena tanahnya adalah tanah ekspansi. Nah, tanah ekspansif itu ada zona yang mempengaruhi pergerakannya, yaitu zona aktif. Zona aktif itu zona di mana batas kadar air musiman itu tetap. Jadi sampai kondisi tetap itu dikatakan batas zona aktif. Jadi kalau kita lakukan uji di lapangan itu tidak bisa memang sekali atau dua kali dengan jangka yang pendek. Karena ini adalah musiman. Jadi kalau kemarin saya melakukan penelitian itu, saya ambil di bulan ketika hujan sudah berjalan 1 bulan dan eh, curahnya tinggi gitu ya, itu kita lakukan pengambilan sampel sampai di kedalaman 3 meter. Kemudian ketika dia sudah menjelang eh, musim kemarau kita ambil lagi, kemudian di pertengahan kita ambil lagi sehingga kami mendapatkan eh, daerah fluktuatif tetap pada kadar air. Jadi kalau ini digambarkan bahwa ini adalah penghalang umpama jalan gitu ya. Maka bentuknya itu dia tidak ekstrim ya, dia tidak sampai menjauh dari ini. Nah, ini adalah eh, pola-pola garis kadar air. Jadi ketika panas terjadi evapotranspirasi, transpirasi gitu ya, di mana air menguap gitu ya, evaporasi, maka air akan keluar dari tanah. Begitu musim penghujan, maka ada infiltrasi di sini. Jadi ketika saya melakukan penelitian, ini adalah hasil dari penelitian yang kami lakukan. Nah, kami ambil sampel di bulan Februari, Agustus, dan September. Itu mendapatkan pola seperti ini. Tapi ini terbuka. Tidak, tadi kan di bawah ada yang di bawah tertutup gitu ya, ditutup jalan. Kalau ini eh, terbuka. Nah, di di lokasi penelitian ini saya mendapatkan nilai kedalaman zona aktif itu 2,5 meter. Kenapa zona aktif ini menjadi penting? Kalau menurut saya dari hasil penelitian, karena zona aktif ini yang akan mempengaruhi pola shrinkage dan swellingnya. Itu akan mempengaruhi di situ. Maka kalau kita lihat jalan di daerah Bojonegoro itu, dulu tahun sekitar 90-an
tahun 90-an yang dikerjakan oleh Korea, kalau nggak salah Jumbo itu diuruk itu tanah jalan nasional itu diuruk dengan, kalau dulu Sirtu gitu ya. Kalau sekarang mungkin LPA kelas A gitu ya. Kalau dulu Sirtu, orang bilang Sirtu. Itu ada yang kedalamannya 1 meter, 1,5 meter, bahkan ada yang 2 meter. Setelah itu eh, di aspal, jadi pakai fleksibel pavement. Kemudian masa umurnya setelah habis ya sekitar 15 tahun sampai hampir 20 tahun ya. Itu sudah rusak, kemudian diganti dengan sekarang rigid. Dan rigid ini juga umurnya belum sampai 20 tahun, itu sudah rusak. Kerusakannya gimana? Kerusakannya melintang, bukan melintang, longitudinal. Jadi dia memanjang. Maka saya mengasumsikan bahwa kadar apa namanya di pinggir jalan itu, karena tidak ada pembatas antara eh, di bawah badan jalan dengan di luar badan jalan yang terkena eh, terpapar oleh air, maksudnya dia kalau hujan eh, ada air mengenang di situ, maka meskipun diurut, kalau batas zona aktifnya ini masih bekerja, kemungkinan bisa jadi tanah itu tetap akan ada pergerakan. Kemudian saya mencoba dengan stabilisasi, sebenarnya dengan kapur juga pernah. Kemudian kita stabilisasi dengan garam juga pernah. Kemudian kita stabilisasi dengan pasir, dengan eh, semen. Nah, ini saya coba untuk yang saya tampilkan adalah eh, penggunaan kolom pasir. Karena saya dulu ketika di proyekan saya mengerjakan puskesmas itu baru saya perbaiki, lantainya naik lagi. Kemudian saya coba saya bor jarak pada itu ya sekitar, kita coba-coba aja, kita bor jarak sekitar 1,5 meteran, ada yang 2 meter gitu, sampai proyek selesai itu tidak ada permasalahan. Maka ini saya coba kemarin kita lakukan uji di laboratorium. Walaupun hasilnya tidak signifikan, karena memang kalau kita lakukan dengan pemodelan di lab, itu terbatas eh, skalanya. Maka kemarin kita coba menggunakan pakai tabung dengan diameter 6 in. Dengan 6 in, kemudian kita kasih lubang-lubang, kemudian kita kasih air, gitu ya. Kita kasih air, saya modelkan awal tanpa kita kasih pasir. Ya tidak lama, kita melakukan hanya di 7 hari. Hanya di 7 hari karena juga tabungnya tidak seberapa besar gitu. Itu ada tekanan pengembangan sekitar kalau dibulatkan 43 kPa. Itu pada kondisi kadar air awal itu sekitar 32-an, 32. Karena kalau kita lakukan proktor itu OMC-nya ada di sekitar 30, 30, 30-an sampai 33 sampai 34. Ya, kita coba di 32. Itu ada dia ketika kita beri probing ring, kemudian
kita lihat, kita hitung ketemu 43 kPa. Yang kedua, dengan waktu yang sama, dengan tempat yang sama, kita coba dengan pasir, kita ke pasir di tengahnya. Nah, dengan perhitungannya, eh, apa namanya, kondisi awal, kadar air awal, kemudian kita sampai pada kadar air eh, umum ya, bukan air yang paling tinggi, enggak, umum aja, karena waktunya 7 hari. Itu eh, sekitar 50-an itu, 54, 59 atau 94 seperti itu, 59. Nah, kemudian kita hitung air itu kita masukkan ke pasir gitu. Jadi kita hitung airnya sekian, kemudian kita ganti air itu supaya bisa masuk di pasir. Jadi tentu eh, volume diameter pasirnya juga agak besar karena eh, kita hitung serapan di pasir itu nyerap air sampai berapa persen. Nah, yang diserap itu kita masukkan ke situ. Jadi seolah-olah begitu. Kita pindah air itu, meskipun tidak semuanya, tapi sebagian masuk ke pasir. Dan pasirnya kita batasi, dia paling kecil ukurannya adalah di eh, tertahan di 4, gitu ya. Lolos di 4, lolos di 4. Itu ada penurunan sekitar 41 kPa. Sehingga kalau kita hitung reduksinya itu sekitar 16, dari 16 itu bisa menjadi mencapai sampai 7,26%. Ya, nggak mungkin tanah itu akan kering kan, nggak mungkin. Tapi tetap di situ eh, ada kadar airnya. Kadar air optimumnya itu di sekitar 30-an. Yang kita pakai patokannya. Itu yang kita lakukan. Tapi dengan waktu yang cukup singkat, 7 hari. Juga kita melakukan dengan CBR, unsocket. Itu juga ada kenaikan yang cukup. Persentasenya juga cukup. Cuma di sini tidak saya tampilkan, mengingat nanti waktu. Dan mohon izin nanti kalau waktunya sudah hampir habis, saya diingatkan. Nah, ini adalah saya coba untuk menjelaskan tentang eh, apa itu tekanan pengembangan. Tekanan pengembangan itu pada tekanan pengembangan pada tanah ekspansif itu eh, otomatis dia memang dipengaruhi oleh air gitu ya. Nah, yang kedua memang dari unsur mineralnya. Kalau mineralnya monomerit cukup besar dia, eh, apa namanya, menyerap air. Jadi pengembangan itu yang pertama adalah dipengaruhi oleh internal tanah tadi, mineral lempung. Kalau kita pakai uji RSD, kemudian eh, bisa kita lihat dari nilai atom per limit, maka kita akan dapatkan nilai PI dari atau IP dari L dan L itu tadi kita akan dapat nilai IP. Kemudian juga aktivitas. Jadi dari nilai IP dibagi dengan eh, apa namanya, gradasi halus. Jadi yang lolos dari 200. Kemudian juga dipengaruhi oleh kepadatannya. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu adalah eh, kondisinya dia berada di tempat yang
mudah terkena air atau dia hanya hanya dia di lapangan yang airnya dapat ketika ada hujan, juga tekanan hisap atau suctionnya. Yang ketiga adalah faktor pembebanan di lapangan. Nah, faktor pembebanan ini juga tentu dipengaruhi oleh eh, lingkungan juga karena dia berada di tempat eh, terbuka, otomatis kebanyakan kan di tempat terbuka. Nah, faktor beban ini tentu akan berbeda ketika bangunan ini sebagai infrastruktur jalan atau bangunan gedung, karena pembebanannya juga berbeda. Kalau di jalan, maka faktor repetisi itu menjadi hal yang urgent, movingnya berulang-ulang. Beda dengan gedung, meskipun movingnya kadang juga berulang-ulang, tapi eh, cenderung tidak begitu cepat. Kemudian ke apa namanya beban ini yang nanti akan coba kita bahas beban. eh, tapi karena penelitiannya belum sampai ke sana, mungkin eh, nanti kita sampaikan tentang eh, apa namanya kemungkinan yang terjadi. Kemudian yang keempat adalah faktor kimia, komposisi ion air pori ya, kandungan bahan organik gitu ya. Kalau di Bojonegoro itu adalah kebanyakan tanahnya berada di posisi CH. Nah ini, kalau monomonirolit, dia ekspansinya cukup besar, sangat tinggi. Kalau aelit sedang, valinit adalah rendah. Kalau nilai PI, dia kalau kurang dari 15 itu sudah rendah, kemudian 15 sampai 35 sedang, kemudian di atas 35 tinggi. Jadi di atas 35 saja beberapa literatur mengatakan bahwa dia sudah tinggi. Sedangkan di tanah ekspansif itu ya paling tidak rata-rata ada di posisi sekitar 50 ke atas atau 40 ke atas itu rata-rata. Kemudian eh, kepadatan kering, aktivitas tanah pada kepadatan ya bisa gitu. Nah, nanti tadi aktivitas tanah A tadi itu adalah dipengaruhi oleh fraksi lempung, gitu ya. Jika A-nya dia lebih besar dari 1,5 aktivitasnya, itu dia sudah bisa dikatakan aktif atau ekspansi. Kalau kepadatan kering meningkat, maka otomatis pori-porinya akan mengecil. Kalau pori-pori mengecil, gaya tarik air ke pori itu meningkat, suction. Kemudian struktur dan konfigurasi tanah. Ini adalah terkait dengan mineral lempung. Kemudian apa namanya dia eh, lebih banyak mineral apanya gitu Mas. Itu akan mempengaruhi ekspansi. Jadi mempengaruhi eh, pergerakan tanahnya. Kadar air kadar awal, kemudian perubahan kadar air dan tekanan hisap ya.
Ini adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu tentu kita bicara ke faktor lingkungan tentu faktornya adalah kadar air awal, kemudian bagaimana perubahan kadar airnya, dia di tempat terbuka atau tidak, kemudian dia dekat dengan saluran apa tidak, kan gitu. Maka juga eh, tekanan hisapnya, suctionnya. Kalau kadar air di daerah Bojonegoro itu rata-rata di musim eh, kemarau itu masih sekitar 40-an. Tapi ketika di musim hujan sangat basah itu kadar airnya bisa mencapai 85% cukup tinggi. Nah, kadar air ini tadi dipengaruhi oleh lingkungan tadi. Kemudian eh, tanah yang padat, yang rongga-rongganya kecil, maka dia mempunyai eh, suction yang tinggi, daya hisapnya tinggi. Nah, di penelitian berikutnya saya coba untuk memodelkan lereng dengan apa namanya menggunakan geostudio. Lereng ketika dia musim kemarau atau normal, kemudian kita modelkan ketika ada hujan, hujan 1 hari, 2 hari, hingga hujan 14 hari, tapi tidak terus ya, maksudnya 1 hari itu 6 jam hujan, begitu berikutnya terang gitu. Nah, ketika kita mau modelkan itu, maka kita harus eh, memprediksi atau mengukur SWCC-nya. Cuma dalam presentasi ini tidak saya masukkan mengingat waktu. Beban vertikal, drainase dan siklus basah kering. Ini adalah eh, faktor pembebanan dan lapangan gitu ya. Jadi ketika bangunan eh, selesai, maka dia berlaku beban rencana. Jadi eh, beban dengan kapasitas yang direncanakan. Begitu bangunan beroperasi, maka dia masuk di beban layang juga. Ada tambahan beban layang. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ketika kita merencanakan gedung, kemudian kita menghitung fondasinya juga, ada 2 metode, yaitu kalau gedungnya struktur, kita pakainya metode LRFD, karena memang SNI-nya itu mengikuti eh, apa namanya kalau beton mengikuti ACI Amerika, ya. Amerika dia menggunakan LRFD. Namun ketika kita masuk ke pondasi, maka teorinya adalah ASD. Pemahamannya, ketika kita memasukkan LRFD, otomatis kombinasi beban yang kita gunakan adalah kombinasi seperti yang ada di SNI 2847 tentang apa namanya beton 2019 dan beton dan eh, apa namanya 1726 2019 gempa. Begitu masuk di bawah ASD itu kombinasinya 8460 2017. Itu beda pembebannya, kombinasi bebannya beda karena
prinsip eh, LRFD dan ASD itu beda. Kalau ASD key all label itu sama dengan key ultimate dibagi dengan safety factor. Sedangkan kalau kekuatan ultimate pada LRFD itu harus lebih kecil dari faktor tahanan dikalikan dengan eh, kekuatan nominalnya. Maaf Jadi Pak ada. Zainuddin, 5 menit lagi Pak. Oh gitu ya. Ya, Oke, ya, terima kasih. Oke, kita percepat. Ketika tanah ekspansif itu berada pada kondisi drainase yang buruk, informasinya drainase buruk itu ya drainase yang bocor ya, drainase yang maka itu akan otomatis mempengaruhi. Begitu pula eh, berulangnya siklus kering basah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa komposisi ion air eh, dan kandungan bahan organik, komposisi kimia air pori itu jika natrium maka dia akan meningkat ekspansinya. Tapi kalau kalsium dia cenderung menurun, mengurangi maksudnya. Sehingga ketika kita melakukan apa namanya stabilisasi itu yang paling baik itu adalah dengan kapur, gitu ya. Ya, seperti apa namanya pekerjaan jalan yang pernah kita lakukan ketika lab kami digunakan untuk pekerjaan di Jalan Pertamina itu kami sarankan memang menggunakan kapur ketika kita kita dapati nilai CPR awal itu kurang dari 6%. Kemudian kalau kandungan bahan organik itu akan meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air. Jadi kalau bahan organiknya banyak, dia akan mempunyai kemampuan untuk menyimpan air yang cukup. Juga akan mengubah struktur tanah otomatis karena tanah itu kan terdiri dari 3 unsur yaitu butiran, udara, dan air. Ketika udaranya banyak maka settlement akan besar ketika diberi beban. Ketika airnya banyak dia jenuh, eh, daya dukungnya juga akan rendah. Oke, ini adalah parameter algoritma untuk meneliti tanah ekspansif. Jadi penelitian kami sebenarnya eh, saat ini adalah sampai di SWCC itu. Jadi untuk eh, melihat nilai apa namanya airnya. Nah ini adalah tadi saya sampaikan di awal bahwa eh, kita melakukan ini baru sampai di interaksi antara pondasi dan tanah itu. Jadi bagaimana proses diferensial lift dan sistem pondasi. Dan eh, di Unigoro di mata kuliah kami di pondasi dangkal itu saya masukkan perhitungan-perhitungan pondasi pada tanah ekspansif. Jadi kalau di literatur itu kebanyakan jarang kita mendapatkan eh, apa namanya nilai nilai keamanan eh, keamanannya itu ditambah dengan faktor tanah ekspansif gitu ya. Jadi biasanya kalau kita ngitung pondasi dangkal itu kan key ultimate-nya adalah faktor kohesi atau CNC ditambah faktor beban overburden atau QNQ atau gamma DF, gamma kali DF kali N NQ
faktor overburden, dan yang ketiga adalah faktor bentuk, yaitu 0,5 gamma 0,5 B kali gamma N gamma. Nah, konsep untuk menghubungkan semua itu, maka kita tidak akan lepas dari ini. Jadi menggambarkan sebagaimana di pesanan di kitab itu, bagaimana air bergerak melalui tanah tak jenuh, gitu ya. Kemudian di situ tentu ada pengaruh kelembaman, gitu ya, dan infiltrasi, gitu ya. Kemudian SWCC-nya sendiri, soil water characteristic curve, itu adalah hubungan antara kadar air dan volumetrik tanah. Nah, ini yang kemarin saya coba, saya modelkan sampai 14 hari itu. Memang safety faktornya menurun, ya, menurun. Jadi kalau cuma 1 hari itu tidak begitu berpengaruh, gitu ya. Tapi ketika beberapa hari itu baru berpengaruh. Jadi menghitungnya 1 hari, kemudian kita ngitungnya itu tidak langsung di selesai hujan, tapi setelah hujan. Kemudian yang differential height ini yang eh, apa namanya perlu diperhatikan, gitu ya, perlu diperhatikan ketika kita menghitung pondasi itu, terutama pondasi dangkal ya. Kalau pondasi dalam itu biasanya pengaruh NSF-nya itu yang juga harus diperhitungkan. Jadi menghitung pondasi dalam tidak hanya berhenti sampai daya dukung atau penurunannya, tapi juga nilai NSF-nya. Kemudian di dalam struktur tentu kita kenal dengan PBSD ya. Jadi Performance Based Seismic Design, di mana kerangka evaluasi kinerja struktur itu berbasis level kerusakan yang diterima, bukan sekedar dia uh, lulus dalam arti aman, gitu ya, aman uh, aman jadi tingkat apa, gitu ya. Jadi berdasarkan evaluasi kerja, semakin tinggi evaluasi kerjanya, maksudnya semakin tinggi harganya juga akan semakin mahal, bangunan juga akan semakin kuat. Nah, konsep eh, SW SCWB itu atau strong column webbing adalah memodelkan atau mengharapkan hubungan antara kolom dan balok itu terjadi sendi plastis, sehingga ketika ada beban lateral bentuknya bisa siklik, gitu ya, itu dia tidak patah di kolomnya atau di eh, apa namanya di join kolom baloknya, tapi diharapkan dia agak bergeser sedikit. Itu yang diharapkan sehingga terjadi sendi plastis. Maka filosofinya kolom itu harus lebih kuat dari balok agar ketika terjadi beban siklik, bangunan itu tetap berdiri. Andai kata di PSBB-nya tadi eh, kinerjanya dibuat yang rendah, tapi dia tetap bisa berdiri, butuh waktu dia untuk runtuh. Itu konsepnya seperti itu. Nah, pertanyaan risetnya, apa yang terjadi pada filosofi ini jika pondasi berdiri di atas tanah ekspansif, terus bergerak terus mengikuti musim. Jadi ada eh, siklik dalam bahasa struktur, ada siklik dalam bahasa mekanika tanah, itu maksud saya.
Nah, siklik dalam bahasa struktur periodenya itu cepat dalam hitungan detik. Jadi kalau kita memodelkan, kita melihat periode di RSA itu, Ruskin itu, nah setelah kita tentukan koordinat, kemudian kita tahu hasil situs tanahnya, maka PGA-nya akan ketemu. Tapi siklik di mekanika tanah itu adalah siklus basah kering. Jadi dia waktunya musiman kalau di Indonesia. Jadi musim panas, musim kemarau, musim penghujan, gitu. Jadi siklusnya seperti itu. Itu juga akan berpengaruh pada struktur. Kemudian sumbernya, kalau di tanah itu tentu adalah perubahan kadar air. Sedangkan kalau struktur itu gaya inersia. Gaya inersia akibat akibat dinamik akibat pergerakan tadi yang disebabkan oleh gempa. Mekanismenya untuk mektan itu diffusi air, tekanan hisap, suction tadi yang sudah kita bahas, juga perubahan volume. Tapi kalau yang struktur itu adalah percepatan massa, driftnya. Maka dari gaya inersia tadi kita bisa mendapatkan. Kemudian sifat pembebanan. Kalau di mektan itu pasti statis, ya. Kalau di struktur adalah dinamik. Kemudian siklus jumlah siklus dalam umur bangunan tentu mengikuti SNI. Kalau umur bangunan, tapi kalau siklus untuk basah keringnya ini tidak bisa berjalan dalam waktu 1 tahun, butuh beberapa tahun, seperti yang saya sampaikan tentang tentang jalan di tanah ekspansif tadi. Jadi beberapa tahun baru dia kelihatan, gitu ya. Tapi kalau di struktur itu beberapa beberapa kejadian gempa itu bisa langsung kelihatan, gitu ya. Bisa langsung kelihatan, sekali juga bisa langsung kelihatan. Kemudian efek pada struktur tentu untuk yang eh, siklus basah kering tanah ekspansif itu degradasi bertahap, fatiknya jangka panjang, dan perubahan kondisi awal. Sedangkan untuk siklik pada struktur itu respon inersia langsung, potensi leleh atau sendi plastisnya instan. Nah, ini gambarannya. Struktur gedung itu akan dipengaruhi oleh beban-beban seperti dalam gambar. Ada beban gravitasi, ada beban hidup, ada beban mati tambahan, gitu ya. Ada beban mati akibat beratnya sendiri, gitu ya. Kemudian dari arah lateral ada angin, ya. Kemudian dari bawah itu ada tekanan air, ada tekanan tanah, ada gempa. Jadi kalau dari samping itu angin, dari atas otomatis ada beban gravitasi, beban hidup, kemudian beban gravitasi itu ya beban berat sendiri ya, nah, sama beban mati tambahan, gitu ya. Kemudian ada beban hidup. Nah, yang kadang sering kita lupakan itu adalah yang akibat eh, siklik perubahan musim, gitu ya, atau siklus musiman, terutama di tanah ekspansif itu kadang di dalam perencanaan jarang muncul.
Kemudian kita ilustrasikan bangunan di sampingnya ini. Eh, Ketika musim habis musim penghujan, itu tanah di tengah bangunan itu masih basah. Nah, begitu basah dia akan ada tadi sudah kita bahas di awal, ada gaya heave naik ke atas. Maka ciri-cirinya bangunan pada tanah ekspansif itu di eh, pojok-pojok portal itu biasanya retak. Begitu dia berubah musim penghujan, yang tanah di awal-awal penghujan, yang tanah di tengah itu masih kering. Maka yang tengah itu dia yang tengah kering, maka yang tengah itu akan terjadi retak. Jadi retaknya seperti itu. Biasa disebut adalah edge field dan center line, gitu ya. Jadi eh, perubahan kadar air tanah itu akan mempengaruhi eh, pola tekanan tanahnya atau pola failure tanahnya, pola geser tanahnya itu eh, akan berpengaruh sebagaimana di gambar itu. Nah, ini yang eh, declare tadi saya yang pertama tadi tentang kondisi ideal fixed base tadi. Maka differential heat dan pergerasan sedi plastis itu diharapkan ketika kita perencanaan di awal itu sudah kita perhitungkan. Jadi kalau di pondasi dangkal itu dari key all tadi, kemudian eh, awalnya kan dari key ya, key itu adalah P per A-nya tadi dulu, itu nanti kita tambah parameter apa namanya, parameter eh, tekanan tanah atau potensi tekanan itu tadi dikalikan eh, dengan zona aktif pada daerah overburden. Sehingga nanti ketika kita hitung, kok penurunannya itu dengan penurunan yang akibat tanah ekspansif ini lebih besar, maka bangunan itu kemungkinan akan eh, terjadi deformasi yang cukup besar. Maka kontrolnya tidak cukup di VO saja sebenarnya, tapi juga kontrolnya eh, diperhitungkan terhadap eh, terhadap tanah ekspansif dari potensi pengembangan di tanah ekspansif. Jadi yang terakhir ini adalah implikasi praktis untuk bagi konsultan ya. Jadi di dalam merencanakan bangunan itu perlu diperhitungkan soil structure interaction. Jadi bagaimana hubungan eh, tanah dengan struktur itu eh, bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak tidak bisa kita hanya mengandalkan eh, fixed space tadi. Kemudian diintegrasikan dengan geotek. Jadi geotek dan struktur itu diintegrasikan. Kemudian yang terakhir adalah perlu investigasi tambahan jika memang data tanahnya tidak cukup. Kalau di lapangan itu kadang banyak terjadi ketika awal perencanaan kadang juga sudah selesai, tahap pelaksanaan
baru oh ini harusnya tambah tes ini gitu ya. Karena melihat kondisi yang eh, berbeda gitu ya, yang berbeda. Contohnya umpama mungkin eh, ketika tes investigasi tanah itu di kedalaman 8 meter untuk bangunan tingkat ya. Itu ada lensa, jadi dia sudah ketemu 56 NSPT. Tapi di kedalaman 10 itu nol. Kemudian di kedalaman 12 dia baru 4, 8, baru sampai dia kedalaman 20 kembali ke 50. Nah, kadang kalau kita melakukan kegiatan apa namanya pelaksanaan pemancangan file itu bisa jadi di situ akan kata ini sudah ketemu tanah keras gitu ya. Padahal bisa jadi itu hanya lensa karena kalau dilihat dari data investigasinya dia turun lagi. Ini adalah riset yang tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf barangkali ada kekurangannya atau ada sesuatu yang mungkin hilaf tadi ketika saya menyampaikan yang tidak saya sadari. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas paparannya Pak Zainuddin. Saya kira cukup detail dan terperinci sekali terhadap apa yang tadi disampaikan, mulai dari faktor-faktor yang berpengaruh, indeks plastis dan sebagainya. Saya kira cukup memberikan kita tambahan wawasan bagaimana tentang tanah ekspansif ini dan bagaimana kondisi-kondisi yang ada dari hasil riset dan sebagainya, sehingga ketika itu nanti terjadi di lapangan tentunya ada acuan atau apa yang harus dilakukan terhadap kondisi tanah yang ada. Mungkin ini langsung kita buka sesi tanya jawab. Kalau di catatan saya ini sudah ada 4 pertanyaan yang tertulis uh, di chat yang ada di layar kami. Nah, mungkin yang langsung mau bertanya kami persilakan sebelum nanti saya bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada kurang lebih 4 pertanyaan ini. Izin Pak Yatno. Ya, silakan Bapak. Dengan Pak siapa Bapak? Wahyu Pak Yatno. Oh, silakan Pak Wahyu. Ya, Ini terima kasih Pak. ini Pak Wahyu yang tadi Wahyu Iswandi ini ya? Siap, betul Pak. Oke, silakan. Monggo, Ayu. Terima kasih. Salam kenal Pak Zainuddin. Ya. Kenal Pak. Kebetulan Pak, saya juga warga Bojonegoro Pak. Jadi yang memang sangat intens terkait kondisi tanah ekspansif yang ada di Bojonegoro Pak. Ya, jadi kemarin itu saya pulang ke Padangan Pak, ke Bojonegoro, itu saya melihat ada konstruksi pekerjaan jalan yang di wilayah Brenggolo ke arah Celangap Pak. Nah itu kan dulu ingat saya kan ada rigid pavement yang dikerjakan oleh HK, tapi ternyata sekarang sudah babak belur itu, sudah amburadul itu Pak. Sehingga dilakukan perbaikan atau mungkin pekerjaan konstruksi yang berulang. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zainuddin tadi terkait kondisi ekspansif. Tapi kalau saya boleh memberikan semacam ilustrasi saja, Pak, itu di wilayah Bojonegoro ke arah Kalipang, sebelum Kali Tidu, itu ada dulu di tahun 2004-2005, Pak. Ada pekerjaan konstruksi jalan itu yang menggunakan metode cakaraya modifikasi, Pak. Ya. Jadi CAM. Dan kebetulan sekarang ini, Pak, perusahaan saya itu sedang bekerja sama dengan pemilik paten CAM, Pak, yaitu Profesor Bambang Sohendro dan Profesor Hari.
Nah, ini ada perilaku yang memang di dalam pekerjaan CAM itu, Pak, itu memang dipakai sebagai treatment, Pak. Treatment khusus untuk tanah kondisi ekspansif, yang khususnya di wilayah Bojonegoro. Dan itu alhamdulillah kemarin setelah saya pulang, saya cek itu di Kalipang itu masih bagus, Pak. Jadi bahkan garisnya marka itu juga masih lurus. Jadi tidak ada belok-belok, mungkin kalau terjadi aspalnya itu bleeding kan bisa jadi belok ya Pak. Itu masih bagus. Nah itu berarti menandakan bahwa konstruksi itu masih rigid, betul-betul masih beban layarnya itu masih bagus Pak, masih bisa diterima gitu ya. Tetapi berbeda ketika masuk di wilayah Brenggolo ke arah Kalipang, ke arah Celangap itu udah babak belur itu Pak, rigidnya ya. Nah itu kalau mungkin Mbak, kebetulan ini pemilik paten CAM itu ternyata sudah menyampaikan ke saya kalau ternyata hak patennya itu akan akhir atau sudah purna itu di tahun 2027 Pak, tahun depan. Kayaknya di bulan April. Nah ini barangkali untuk adik-adik kelas, khususnya di Unigoro, karena saya sendiri juga orang Bojonegoro Pak, jadi sangat tertarik dengan pengembangan disiplin ilmu khususnya untuk tanah ekspansif, agar bisa dikembangkan Pak, studi literatur terkait mungkin penyelidikan khususnya tanah, karena memang kita ketahui bahwa tanah itu memiliki kondisi yang disebut sebagai unforeseen condition Pak. Nah itu adalah sesuatu yang sangat bagus apabila nanti bisa dikembangkan metode untuk penelitian tanah ekspansif dengan menggunakan cakaraya modifikasi. Nah ini kalau seturut saya, apa yang disampaikan Pak Zainuddin tadi memang betul Pak. Tanah ekspansif itu sendiri memang memiliki karakter dia lemah di angka 0 sampai 2,5 meter. Makanya untuk tanah ini, perbaikan ini yang saya lakukan kemarin dengan perbaikan treatment cakarayam itu, kedalamannya itu hanya 1,2 Pak. Tetapi dia memiliki diameter pipa itu 1 meter, jarak antar pipa itu 2,5 meter. Alhamdulillah kondisi pekerjaan itu seperti contoh yang di Kalipang itu masih bagus. Nah ini ada sesuatu yang mungkin sangat bisa bermanfaat, manakala untuk perbaikan, baik itu untuk beban dinamis maupun beban statis Pak. Nah ini adalah gambaran mungkin untuk adik-adik Unigoro bisa mengembangkan di bawah naungan Pak Zainuddin agar bisa mengembangkan metode perbaikan atau treatment dengan cakaraya modifikasi. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua sehubung dengan pertanyaan saya tadi mengenai tertarik ada istilahnya kolom pasir yang Bapak sampaikan tadi, itu dengan pipa 6 in ya, dengan kedalaman mungkin 2,5 meter. Pertanyaan saya di kolom chat itu, apakah itu berlaku untuk beban dinamis atau beban statis juga? Demikian Pak. Itu mohon pencerahan agar bisa untuk pengembangan di disiplin ilmu, khususnya teknik sipil, mengingat memang di tanah itu sendiri memiliki perilaku yang tidak akan sama antara satu wilayah atau satu titik pengujian dengan pengujian yang lain. Demikian Pak Zainuddin, saya kembalikan ke Pak Yatno, moderator. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Oke, monggo Bapak langsung ditanggapi apa yang disampaikan Pak Wahyu. Ini juga senior kami yang ada di Bojonegoro, Pak Wahyu ini. Ya. Terima kasih Pak Wahyu, luar biasa. Saya juga senang. Jadi saya jawab yang kedua dulu supaya tidak lupa tentang kolom pasir tadi. Kolom pasir itu kita rancang memang bukan untuk beban dinamis. Itu untuk mengurangi tekanan pengembangan. Jadi yang saya lakukan dulu itu di dalam di bawah lantai gitu, di dalam gedung. Karena kalau kita lihat pondasi di daerah Bojonegoro itu, kalau pondasinya menggunakan pondasi menerus dan itu agak dalam, di kedalaman 1 meter itu bagus. Walaupun dengan pakai batu kali. Beda dengan yang dimodelkan orang sekarang. Dia pakai pondasi foot flat gitu, tapi menerusnya cukup pakai slope gitu ya. Pakai beam gitu ya Pak ya. Ya, nah, jadi air masih masuk. Nah, itu masih terjadi pengangkatan. Jadi pengangkatan di lantai. Maka lantainya itu sering rusak.
Jadi yang bagus kalau menurut saya untuk tanah ekspansif itu harus diputus airnya. Airnya harus diputus. Nah, kedalamannya berapa tergantung dari lebar bangunan. Jadi kalau kita pakai hitungan Flownet itu yang sedang saya coba untuk lakukan itu, nah itu akan kelihatan. Bisa jadi jalan raya juga harusnya juga begitu. Jadi kita putus air itu dari luar masuk ke dalam badan jalan. Jadi Ya. ada semacam barrier gitu ya. Entah itu dengan beton atau dengan sekarang pakai apa namanya geoteksil gitu. Nah, itu yang penting ada pemutusan air di situ sehingga kedalamannya kita ngikuti, tapi dasar kedalamannya adalah di zona aktif gitu maksudnya. Nah, Oh iya, kalau iya. lebar juga nanti akan kita lihat gitu. Pemodelan di numeriknya kayak apa. Oke. Itu mungkin jawaban yang Oke, pertanyaan terima kedua kasih Pak tadi. Zainuddin. Ya. Ya, saya pikir Kalau tadi yang untuk pertama fondasi. tadi, ya, Ya, yang pertama tadi saya sering juga lewat situ Pak, karena saya asli Kalitidua. Pak. oh Tapi iya, sekarang saya di Borno. Sekarang saya di Borno. Jadi memang saya sering amati itu, yang sebelahnya itu apa namanya cakar ayam tadi, tapi sebelahnya itu pakai sarang laba-laba gitu ya. betul. Ada KSP dua Pak. itu. Ya. Ya, Dan keduanya memang bagus karena memang kalau sarang laba-laba itu juga dia memutus air sebenarnya dari luar. Cuma dia terlalu mahal kalau menurut saya karena di dalam-dalamnya juga ada itu. Jadi di dalam-dalamnya bisa cukup dengan perbaik apa tanah itu sesuai dengan apa namanya eh, CPR yang ditentukan asal pinggir-pinggirnya itu sudah pemutusan airnya sudah cukup, saya pikir itu lebih efisien gitu ya. Jadi emang mahal itu. Kalau jalan semua digitukan ya biayanya cukup luar biasa gitu ya. Ya, saya kira itu gitu Pak. Mungkin mohon maaf kalau ada yang kurang. oke, terima Ya, kasih Pak Zainuddin. oke. Ya, sama-sama. Terima kasih penjelasannya. Ini Pak ada titipan pertanyaan dari chat. Yang pertama dari Pak Andi Sudarman. Dia bertanya, apa beda sudut geser tanah dan sudut geser dalam perencanaan geoteknik, Pak? Langsung aja saja ya. Iya, silakan Bapak. Jadi kalau kita melihat rumus di persamaan Moore kolom ya maksudnya geser itu adalah to sama dengan C ditambah tegangan aksen kali tangen sudut ya sudut gesernya. Jadi apa namanya sudut geser dalamnya gitu ya. Jadi kalau mungkin yang dimaksud sudut geser itu antara kalau sudut geser tanah biasanya itu ketika kita melakukan uji di lab dengan eh, USCS maupun dengan triaksial atau dengan Dexter test itu kan dia ada pergeseran. Ya, Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan eh, sudut geser tanah itu tadi ya. Jadi oh gitu. pertanyaannya sudut geser sama Sudut sudut geser tanah dan sudut geser dalam perencanaan geoteknik. eh, Bedanya apa? kalau sudut geser dalam perencanaan geoteknik adalah yang tadi yang to sama dengan C ditambah tegangan aksen tangan sudut geser dalam itu. Ya. Jadi sudut Hmm. geser dalam itu yang menjadi acuan untuk perencanaan geotek. Oke. Oke. Siap, Iya. Bapak. Ya, terima kasih. Terus yang kemudian dari Pak Adrin Tohari, dalam uji SWCC sampel lempung ekspansif, apakah perlu mempertimbangkan variabel temperatur dan perubahan volume? Ya, ya tentu. Memang SWCC itu eh, kita bisa mendapatkan sebenarnya dari uji hidrometer juga bisa dapat. Hmm. Kalau kemarin saya lakukan dengan GeoStudio itu langsung menggunakan parameter eh, hidro dari data hidrometer itu. Dia akan mendapatkan nilai SWCC-nya. Jadi kurvanya itu akan terbentuk.
Nah, kalau terbentuknya kurvanya itu tidak smooth, maka kita bisa mengubah satu, kalau ini menggunakan GeoStudio, Hmm. menggunakan node-node yang mana yang tidak smooth itu kita rubah, angkanya bisa dismoothkan. Oke. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Memang ini penting untuk mengetahui tanah unsaturated gitu ya. Karena dia ketika ada infiltrasi hujan itu memang tanah harus dimodelkan SBCC dulu. Iya, Sehingga oke. akan ketemu nanti apa namanya kelemahan ikatan antar partikel tanah itu akan ketemu. Oh, ya. Oke. Ya. Terima kasih, Bapak. Ini untuk pertanyaan terakhir di chat yang ada dari Bapak Edi Suprapto. Dalam slide disebutkan bahwa zona aktif tanah di kedalaman 2,5 meter. Jika dalam pembangunan bangunan tinggi, desain pondasinya, contohnya misalnya kedalaman 20 meter, seberapa pengaruh untuk pengaruh tanah ekspansif yang kedalamannya 2,5 meter tadi, Pak? Kalau misalnya pondasinya itu 20 meter, pakai pancang 20 meter, sudah mentok ke tanah keras, tetapi di 2,5 meter ada tanah ekspansif. Di 2,5 meter awal tadi. Nah, sampai seberapa pengaruhnya terhadap pondasi bangunan tersebut, Pak? Ya, itu. Jadi begini, zona aktif itu zona untuk melihat bahwa tanah sampai kedalaman itu aktif. Jadi ketika ada perubahan musim, dia ada perubahan juga. Nah, sedangkan pondasi dalam itu dia melewati itu. Nah, sehingga pondasi dalam itu tidak memperhitungkan zona aktif, tapi yang diperhitungkan adalah nilai NSF, negative screen friction. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita melakukan perencanaan pondasi dalam, jangan hanya berhenti di apa namanya nilai Q-nya. Iya. Nah, jangan hanya berhenti di nilai Q labelnya saja, tapi juga harus dilanjutkan ke nilai skin friction-nya. Tapi kalau pondasi dangkal tadi itu harus diperhitungkan kondisi tanahnya. Jadi kalau tanah ekspansif atau cenderung ekspansif, maka harus ada tambahan variabel yang dimasukkan di situ. Jangan sampai nilai penurunannya setelah dihitung itu lebih kecil dari penurunan dari gaya angkat tanahnya setelah dihitung. Jadi kalau itu lebih kecil maka tanah itu terangkat gitu ya. Maka dia akan terjadi deformasi yang cukup besar. Iya, Pak, itu memang yang dikhawatirkan adalah ketika walaupun pondasi itu sudah mentok sampai ke dalam tanah keras ya, pondasi dalam misalnya pancang. Terus kemudian terjadi ekspansif tanah walaupun hanya di posisi 2,5 meter. Apakah ada kemungkinan bahwa bangunan ini akan pondasinya akan terjadi uplift atau terangkat gitu. Jadi Bapak tadi kan menyampaikan bahwa kalau nilai angkatnya itu lebih kecil daripada beban bangunan itu sendiri, berat bangunan sendiri, mungkin masih aman. Tapi ketika itu beban bangunannya daya angkatnya masih lebih besar, berarti ada kemungkinan itu akan terangkat, Pak. Kalau misalnya terjadi pengembangan terhadap tanah yang ekspansif tadi. Ya, jadi begini, itu harus kita lihat konteksnya. Kalau dia pondasi dalam, ya, pondasi dalam itu bangunannya kan cukup berat, ya. Cuma yang kalau bangunannya kemungkinan kecil, terangkatnya itu kemungkinan kecil. Justru dia akan turun karena NSF-nya itu tidak diperhitungkan. Jadi ada yang apa istilahnya kayak ganduli gitu ya kalau ganduli gitu. Sehingga dia akan turun gitu ya. Karena ada NSF tadi yang cukup besar tidak diperhitungkan. Nah, kalau pondasi dangkal itu baru kita bisa melihat apa namanya berapa penurunannya dan berapa daya angkatnya. Ya, kalau penurunnya lebih kecil dari daya angkatnya, maka dia akan
terangkat kan gitu. Terangkat, ya. Oke. Siap, Jadi, Pak. cara gambaran mudahnya seperti itu. Iya. Oke, Pak, ini Pemahaman ada lanjutan dari Pak Adrinto Hari bahwa bagaimana memasukkan faktor temperatur dan perubahan volume dalam uji SWCC. Nah, di dalam uji SWCC itu eh, temperatur itu sangat penting karena itu nanti ya ini kalau gimana ya, maksudnya temperatur itu akan mempengaruhi gitu ya. Iya. Otomatis dari koreksi temperatur tadi juga tentu akan ada perubahan volume juga. Tapi yang pernah saya lakukan itu eh, pakai numerik ya. Jadi karena alat kami di lab itu belum ada untuk uji SWCC-nya, maka Iya. saya pemodelannya pakai numerik. Hmm. Tapi intinya itu berpengaruh, gitu ya. Hmm. Itu berpengaruh. Karena Tapi memang apakah ada nilai atau variabel yang masuk terkait dengan temperatur atau perubahan volume, Pak, di uji SWCC ini? Misalnya ada penomoran yang memang atau ada indeks yang dimasukkan terhadap nilai temperatur atau perubahan volume dalam uji SWCC ini. iya, jadi apa namanya di setiap kita melakukan kegiatan di lab itu pasti kan kalau tanah ya, Iya. ini kan temperatur itu diukur karena nanti ada nilai koreksinya. Oh gitu. Ya, itu tetap diukur. Dan otomatis itu akan berpengaruh pada perubahan volumenya. Secara Iya. otomatis dia Oke. begitu faktor K-nya itu berubah, maka itu juga akan berubah. Oke, ya. Ya, ini Pak ada dari Pak Edward. Nah, silakan Pak Edo. Kalau mau ada yang dipertanyakan. Ya. Siap. Terima kasih Pak, sangat tertarik dengan pembahasan ini. Saya senang yang paling intinya tadi seperti yang dibilang Bapak tadi Bojonegoro, kalau beban siklik itu beban berulang, tanah ekspansi itu adalah tanah kembang dan tanah susut. Pertanyaan kita Bapak, kalau untuk pondasi dalam seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk mencari alfa beta sama gamma, koefisien daripada untuk pengaruh yang Bapak sampaikan itu seberapa jauh? Itu dulu pertama. Terus kita pakai metode yang bagaimana yang lebih 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 istilah kalau bahasa kita Pak lebih cocok lah, lebih kompatibel. Baru yang terakhir, kalau dia di pondasi dangkal itu bagaimana Pak? Petunjuk Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edu Pak. Ya. Ji. Ini tentu kalau kita bicara tentang alfa beta itu ya, itu adalah tergantung dari jenis tanahnya. Maka kita akan melihat di hasil investigasi tanah itu, baik di lapangan maupun laboratorium, maka kita akan melihat dia jenisnya apa, tanah clay atau tanah berpasir. Itu nilai beta sama alfanya juga akan berbeda, gitu ya. Kemudian eh, metode, kalau metode perhitungan itu memang yang baik itu kalau kalau sekarang ya biasanya kan pakai Excel ya. Kalau pakai Excel itu kan semuanya bisa dihitung dengan cepat. Kita cari yang paling konservatif gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan Geo5 itu nanti bisa dimodelkan dengan Spiring gitu ya. Namun di awal settingnya harus dibetulkan dulu. Settingnya dia harus muncul untuk ASD dan LRFD. LRFD itu untuk materialnya, ASD untuk tanahnya gitu. Jadi kalau kita pakai Geo5 itu sekarang kan banyak yang suka dengan Geo5 karena dia bisa menghitung LRFD dan bisa menghitung ASD. Sehingga itu yang paling disukai oleh para teman-teman konsultan tentunya. Dia pakai
satu pakai itu sudah terpenuhi gitu ya. Cuma nanti pemodelannya ya harus disesuaikan. Nah, kalau menghitung pondasi sebenarnya yang paling penting adalah memahami hasil uji tanahnya. Bisa jadi Hasil laboratoriumnya Bapak ya. ya uji laboratorium tanahnya ya. Bisa jadi error human ya, ketika di lab itu nilainya dengan kita kebiasaan di lapangan itu loh, kok jauh beda gitu. Nah, maka itu kita harus punya adjustment sebenarnya seperti ini loh gitu ya. Itu berdasar dari pengalaman sebenarnya ya. Atau kita bisa melihat korelasi-korelasi yang ada itu. Nah, kita bisa mempertimbangkan gitu. Jadi data dari laboratorium itu belum tentu itu final gitu maksud saya. Walaupun itu harus dipakai patokan ya, bukan saya mengabaikan karena saya juga punya lab di sini. Itu tidak langsung kita sudah ambil itu gitu ya. Tapi kita harus mempertimbangkan karena tanah itu bisa jadi karakternya seperti yang saya sampaikan di awal. Mempelajari tanah itu sebenarnya seperti mempelajari manusia. Jadi kalau insinyur gitu tanah, kalau untuk masyarakat kan dokter gitu ya, maksudnya begitu. Jadi harus tahu perilaku organ tubuhnya ini. Tanah juga begitu. Nah, parameternya tentu variabelnya banyak sekali. Beda dengan material struktur yang dibuat oleh manusia, itu variabelnya terbatas. Kalau tanah itu maka ada teori kenapa masing-masing teori itu kalau dihitung tidak sama, karena penelitiannya dengan antar orang ini tidak sama penelitian tanahnya, sehingga ada koefisien yang berbeda. Jadi itu. Jadi kalau metodenya kalau menurut saya sebaiknya semua metode digunakan. Ya. Kalau yang paling kompleks itu adalah biasanya FASIC gitu ya. Tapi ya jangan beranu di satu metode itu toh gitu ya. Tapi kalau sudah pakai software itu biasanya sudah dia mengcompile beberapa metode yang terkini itu maksudnya. Saya kira itu Pak Adri. Satu lagi Gimana Pak Edo jawabannya? Ini masuk untuk resilience modulus Bapak, untuk residen modulus. Modulus ya. Iya, mohon bantu Bapak kalau kita di Bojonegoro itu bagaimana itu Bapak? Resilience modulus itu kita biasanya menghitungnya karena di hasil lab itu biasanya kan nggak muncul ya, jarang. Biasanya di hasil lab itu kan munculnya cuma kohesi, sudut geser dalam, kemudian gamma tanahnya, gamma saturated, unsaturated kan begitu. Sedangkan modulusnya kadang-kadang kan tidak ketemu. Sebenarnya itu bisa kita hitung berdasarkan data-data dari data-data yang dari lab itu. Bisa dihitung dari situ. Cuma rumusnya saya agak lupa itu. Siap, Bapak. Ya, siap. tapi bisa dihitung itu. Bapak, siap. Ya. Oke, cukup. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk Pak. Ini ada lagi yang mau bertanya? Karena waktunya tinggal 3 menit ini untuk masih ada waktu 3 menit. Kami persilakan yang mau bertanya menjelang pukul 4. Ya, kalau nggak ada, Kang Yatno, sebentar satu lagi Kang. Oh, ada lagi, monggo, Mas Ayu. Ya. Pak Zainuddin, saya meneruskan tadi Pak. Itu kalau untuk parameter CBR-nya Bapak itu diukur itu kondisinya shock atau unshock Pak? Berkisarnya angka
persentasenya berapa, Pak? Kalau yang disebut sebagai tekanan tanah aktif tadi, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Kalau CBR lapangannya rendah, Pak. Jadi dia di bawah, di rata-rata kalau pemadatan biasa itu ya, maksudnya sudah di padatan gitu ya. Iya. Itu maksimal itu kemarin yang saya di Exxon itu nggak sampai 6, 5, berapa gitu aja. Itu Oh, sudah di bawah 6 ya. dipadatkan. Ya, makanya ketika itu ketemu itu awalnya mereka tidak mau. Jadi tidak valid, dianggap tidak valid. Kemudian minta diulang lagi, kita ulang lagi. Kita ulang lagi, kebetulan sehari sebelumnya hujan. Dikompek lagi sudah itu. Itu tambah turun lagi. Tambah turun nilai Oh, apa gitu namanya ya. CBR lapangannya. Kalau CBR laboratorium itu biasanya kalau socket itu kita untuk melihat nilai pengembangannya berapa persen. Lebih banyak pada di situ. Kalau nilai CBR-nya ya tergantung dari kalau di laboratorium kan ada 30 eh 10 30 sama 65 kan gitu. Nah, Betul. ya tergantung tergantung ininya, tapi dia rata-rata ya tidak sampai di kalau unsocket itu tidak sampai melebihi dari 15 kayaknya, tidak sampai melebihi Oh. 15. Tapi Berarti kalau yang CBR lapangannya berkisar antara 5 sampai 6% tadi. Kalau untuk ya CBR labnya sekitaran di atas 15 gitu ya, Pak ya? di Itu yang bawah bukan di ansok ya, atas, Pak ya? bukan Ansok di ya? atas ya, di bawah. Oh, di bawah. Iya, di bawah, Itu di bawah. kondisinya sok atau ansok, Pak? Itu kondisi Yang lab maksud saya, Pak. ansok, ansok, Oh, ansok. ansok ya. Ya, Oke, oke. kalau soketnya nggak nggak terlalu jauh, Pak. Oh, enggak terlalu jauh ya? Ya, karena apa namanya kita ujinya kan aturannya tidak langsung buah sah itu langsung diuji kan. Kita biar Iya. tahu, nah kan begitu. Nah itu eh, tidak terlalu jauh, paling sekitar antara 5%-an lah Tapi penurunannya. pernah dilakukan pengujian ini, Pak, pembebanan dengan plate loading test gitu? Deformasinya berapa mili gitu, Pak? Belum, saya belum pernah melakukan perioding test karena kita Oh, belum belum punya ya. alatnya. Ya, Oke, belum. oke, baik, Pak. Oke, oke, terima kasih, Pak Zainuddin. Sama-sama. Makasih, Kang Yatno. Pak Ayu. Iya, sama-sama, Kang Ayu. Tapi perlu loading test itu Pak, supaya tahu memang nilai naik turunnya Pak. Benar-benar itu Pak. Ya, Wah, Eh, matur suwun Pak. iya, Iya, iya. soalnya kalau oke. dengan dilakukan pengujian plate loading test, Pak Edward, itu minimal kita bisa tahu, Pak, daya dukung yang Setuju nanti Pak. rencana bangunan itu, kalau misalkan dia itu bangunannya dinamis atau statis kan, paling tidak bisa diestimasi perencanaan sebagai konsultan, gitu, Pak. Setuju Ya, Pak. Oke, Makasih Kang Pak. Yatno, Ye, ye. dilanjut, Kang. Terima kasih, Kang. Iya, ya. iya, terima kasih. Karena kami tidak ada alatnya itu untuk itu. Iya, Oke, iya. oke, Tidak oke, bisa Pak. melakukan itu. Ya, Iya, iya. Oke, terima kasih. Kelihatannya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita bahas masalah tanah, nggak ada habisnya, Pak. Karena padahal ini tadi masih pembahasannya hanya masalah tanah yang anu Pak, ekspansif, Pak ya. Padahal Ya, masih banyak lagi jenis-jenis tanah lagi lain yang ya. mungkin nanti bisa dilanjut ke webinar selanjutnya, Pak. Mungkin ada materi lagi tentang tanah, saya kira Ya. cukup menarik. Nah, dan juga saya ucapkan terima kasih semuanya atas partisipasinya. Mungkin sekalian Pak, closing statement-nya Pak, sebagai apa narasumber untuk apa acara ini, supaya nanti untuk perbaikan kita bagaimana nanti webinar-webinar selanjutnya, termasuk materi-materi apa saja yang mungkin menjadi lebih menarik untuk nanti kita sajikan, kita buat temanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yanto. Jadi saya merasa senang dengan kegiatan ini karena memang ilmu itu tidak akan ada habisnya dan ilmu itu bisa dipelajari, Pak. Jadi kalau
ilmu itu tidak, orang mengatakan saya tidak bisa gitu, tidak bisa dengan ilmu itu. Biasanya itu bukan karena otaknya yang mau meningkatkan, tapi sudah dibatasi. Kata-kata tidak mau itu menjadi tidak bisa. Jadi ilmu yang ada ini sebenarnya sudah diciptakan untuk semua manusia itu bisa mempelajarinya. Yang tidak itu karena kemauan kita. Begitu pula dengan tanah yang sangat kompleks itu, kalau kita kalau kita mau mendalami sebenarnya itu ada seninya, senang kita melihat dengan berbagai macam tanah itu. Jadi di lab saya itu ada beberapa tabung berisi bermacam-macam tanah itu. Memang sengaja saya kumpulkan dari hasil lapangan itu, ada yang warnanya putih hingga hitam gitu ya. Jadi kita melihat itu sudah senang karena memang passion kita di sana, dan ilmu itu sebenarnya bisa kita pahami dengan utuh kalau kita senang. Oke, Nah, saya kira itu, dan untuk Inkindo tetap dan Intan Kindo tetap jaya, tetap selalu berkontribusi terhadap bangsa ini sehingga ke depan infrastruktur itu akan semakin baik. Ya. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Zainuddin. Jadi intinya bahwa ilmu itu dari Tuhan itu tidak terbatas, ya mungkin kemampuan kita yang terbatas. Sehingga teruslah untuk belajar seperti bahwa disampaikan bahwa belajarlah walaupun sampai nanti ke negeri Cina. Intinya itu yang dimaksud bahwa sampai kemanapun dan sampai kapanpun selama kita masih ada nafas, maka janganlah berhenti untuk belajar. Intinya itu ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, untuk closing statementnya dari saya, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli kain. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di webinar di acara yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.